Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih pasangan. Berbicara tentang memilih pasangan, pada masyarakat yang memegang kuat ajaran Islam, mereka memilih pasangan pendidikan, agama, kelas sosial, kesukuan, dan lain-lain. Memilih pasangan dilakukan dengan menilai berbagai macam hal untuk mendapatkan persamaan atau kecocokan. Sebagian besar orang cenderung memilih pasangan yang tidak jauh usia, pendidikan, agama, kelas sosial, kesukuan, dan lain-lain. Dalam pemilihan pasangan juga dapat berlangsung dengan menilai seberapa keunggulan dan seberapa kecil pun kekurangan yang ada pada pasangan dan hubungan yang akan dibina. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang penyesuaian diri dalam pernikahan. Perubahan semua taraf dari kehidupan masyarakat seperti keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, dan seperti faktor ekonomi, yaitu situasi kerja. Kemampuan terhadap menyesuaikan diri atau perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi dan individu atau melindungi diri dari akibat dari terhadapnya perubahan tersebut. Individu berfungsi sebagai efisien dalam masyarakat, dan individu menyesuaikan diri dalam tingkah laku dan 길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Karakteristik penyesuaian diri. Ketiadaan emosi yang berlebihan. Penyesuaian yang normal dapat diidentifikasi dengan tidak ditemukannya emosi yang berlebihan. Ketiadaan mekanisme psikologis. Penyesuaian normal dikarakteristik dengan tidak ditemukannya mekanisme psikologis. Ketiadaan perasaan frustasi pribadi. Penyesuaian yang baik terbatas dari perasaan frustasi pribadi. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri self-direction. Karakteristik menonjol dari penyesuaian normal adalah pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Perceraian dan pernikahan kembali dalam Islam. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersuami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertama, yang patut kita sadari dan waspadai. Periode usia nikah 1-5 tahun adalah periode di mana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat, dan justru pada usia 1-4 tahun itu dituntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri. Yang kedua, periode puber kedua atau usia parobaya, yaitu periode usia pernikahan 15-20 tahun adalah periode di mana
Usia masing-masing suami istri antara 40-50 tahun. Ketiga, masa pensiun atau disebut juga masa sarang kosong, yaitu periode 30-35 tahun usia pernikahan, masa di mana anak-anak pada umumnya sudah menikah dan meninggalkan rumah. Yang kedua, korban dari perceraian. Anak menjadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dampak untuk orang tua. Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Terima kasih. 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌. Yang kelima, pernikahan kembali atau rujuk dalam Islam. Dalam Islam, pasangan suami istri yang telah resmi bercerai dan melewati masa iddah, masa haid 3 kali, tidak bisa rujuk. Pasangan tersebut harus menikah ulang dengan ijab qabul seperti sedia kala. Masa waktu rujuk dalam Al-Quran itu dijelaskan selama masih dalam waktu 3 kali haid, orang bilang 3 bulan Rujuk dalam waktu 3 kali haid itu tidak perlu menikah lagi. Pada dasarnya, jika perceraian tersebut terjadi karena talak satu, ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin rujuk kembali, yaitu dengan cara rujuk kembali sebagaimana terdapat dalam pasal 118 KHI, atau bisa dengan kawin kembali. Pasal 18 KHI, talak raji adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Pasal 163 KHI, yang pertama, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Yang kedua, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: 1. Putus perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali, atau talak yang dijatuhkan qabla al-khulqul. Putusnya perkawinan berdasarkan putusnya pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluq. 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸. 수없이 떠난 길 위에서 난 너를 발견하고. Baiklah, selanjutnya alternatif selain pernikahan. Pernikahan itu membutuhkan tanggung jawab yang besar, berbagi kehidupan, mencari nafkah, dan mendidik anak bukan perkara mudah. Tempaan hidup seperti itu bisa membuat mereka yang menikah menjadi lebih dewasa. Karenanya pernikahan dianggap sebagai titik puncak keberanian seseorang untuk mengambil tanggung jawab yang besar. Padahal menandai kedewasaan seseorang bukan diambil dari satu sisi. Meskipun memilih tidak menikah, kita belajar dewasa dari banyak hal, contohnya lewat pekerjaan dan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan memutuskan untuk melajang adalah seperti telanjur memikirkan karir atau pekerjaannya, dan adanya prioritas-prioritas dalam kehidupan lainnya, ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas, perasaan dibutuhkan oleh keluarganya di rumah, ketakutan akan permasalahan dan konflik dalam rumah tangga. Sekian, terima kasih. 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라. 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀. 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸. 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가. 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 조용히 잠든 방을 열어 기억을 꺼내들어. 부서진 시간 위에서 선명히 너는 떠올라. 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아. 그만 멈춘 시간 속 잠든 너
뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를